Sobat Aloha, sebelum lanjut ke video, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Juga follow Instagram kita di aloha.channel. Hai soal-soal Sobat Aloha. Oke, sekarang kita lagi ada di salah satu restoran yang agak sedikit nggak terlalu familiar buat kita ya Mak ya. Oke, tempat yang agak sedikit tidak ramah untuk perut kita sebenarnya. Oke, tapi kita dengan seseorang yang akan membuat semuanya yang bikin kita tidak ramah dan tidak nyaman itu akan menjadi sebuah edik. Cluenya adalah Gitu kan? clue dari kita nyanyi deh. Sudah lupakan saja semua rasa cinta yang ada. Yo. Antara kau dan aku memanglah sudah tiada rasa. Oke loh, chefnya mirip sama salah satu vokalis dan YouTuber juga. Uya. Udah lama Mas Uya di Bali. Gimana Mas Uya pengalamannya ya Mas Uya? Ya semenjak pandemi pindah ke Bali. Oke, anyway kita bersama salah seorang yang expert di bidangnya. Oke, udah lumayan lama juga di Bali. Punya experience abroad juga mah. Lulusan dari salah satu sekolah pariwisata terbaik di Kota Kembang. Oke, biar nggak lama-lama gitu kan, biar dia nyablak sendiri aja mak ya. Chef, please introduce yourself. Halo, selamat apa nih? Gak ada selamat-selamat nih? Gak ada, selamat. Halo, sobat. Selamat sobat ya berarti. Halo, sobat. Ya nama saya Seven Hadi, biasa disebut Seven sih, orang manggilnya Chef. Ya, Orang Chef Seven. familiarnya Chef Seven Hadi ya. Chef Seven ada. Ya, Seven. 7-Eleven. Ya. Oh, itu Seven. ditutup kalau di Bali. Jakarta masih buka ya? Hah? Jakarta masih ada ya? Jakarta. Enggak, Jakarta Nggak ada Tutup juga? Oh, betul ya. Close. Ya, untuk sekarang sih bisa dibilang plant-based chef dari Saustri Kitchen Lab Bali. Kita sih bukan ngasih nama resto tadi, bukan resto, bukan cafe, tapi kitchen lab sih. Kitchen Lab. Ya. Kan? Jadi New term lagi kita kenal nih, Mak. Kitchen Lab Saustri Bali. Saustri Kitchen Lab Bali. Kitchen Lab Bali. Ya. Oke. Alamatnya Chef di mana nih, Chef? Di Muding Mekar. Mhm. Kalau patokan sih Kokomat. di depan perumahan Puspa Nirwana. Puspa Nirwana. Ya. Iya. Jadi Sebenarnya. langsung di depannya kita. Tapi masih di main roadnya Muding Mekar. Muding Mekar. Robokan. Bukan. Jadi gunung kalau nggak salah jalan Gunung Sangiang. Gunung Sangiang ya. Yes, benar. Gunung Gunung Sangiang. Sangiang. Oke. Jadi si plant based ini Saustri ini maksudnya apa tuh, Chef? Ceritanya gimana tuh? Oke, Saustri sebenarnya kita main jualan itu saus sebenarnya. Jadi saus yang semua bahan dasarnya nabati itu biasa dibilang plant based. Plant based. Ya. Ya. Ini Ini salah salah duanya. Salah dua. Oke, Ya. sorry, salah dua. Sebenarnya kurang lebih sih kita udah ada create 20 macam. 20 macam. 20 macam. Mhm. Tapi yang baru di launching sekarang ada sekitar 15-an. Oke. Ya. Jadi tinggal- Sisanya masih dalam Proses. R&D lah, research and development. Ya. Oke, begitu. Karena ya salah satunya emang kita no konservatif, jadi ya kita masih riset kurang lebih 2-4 minggu buat masa konsumsi Oke, Ya. itu tetap harus Ya. di storage di chiller. chiller ya. Ya. Oke, cuma 2-4 minggu. Kalau misalnya nggak di storage di chiller sih, berapa lama kira-kira? Itu sih untuk di riset sih kita belum, karena intinya sih kita tidak ada pengawet. Oke, Jadi jadi disarankan untuk kalau setelah makan belum habis ya ya sausnya, semua di langsung chiller. storage di chiller ya. Terus ya kalau ditanya kenapa nggak pakai pengawet, ya idenya kan kita mau hidup Healthy sehat life. ya, healthy life. food, healthy So life. kalau Oke. dipakai pengawet, what's for? Oke, sweet lah. Boleh tahu nggak Chef kenapa ketertarikannya kok ngebikin sesuatu yang baru dari plant?
Iya. Kayaknya lu kalau dilepasin di hutan sendiri hidup deh pasti. Pasti bisa masak dari segala macam jenis Bener, tanaman. oke, bener banget. Ya idenya sih kenapa plan sekarang sih ya sebenarnya ini back dari 5 years ago. What's Mungkin wrong? ya 5 tahun yang lalu dengan apa dunungannya ibu sebelah ini. Berarti gara-gara gua pecat sobat Aloha. Berarti dia setelah putus asa, depresi dan dia muncul Mungkin kembali. ini sedikit flashback. Yes. Jadi dulu salah satu tempat gua bekerja, bosnya itu pengen dicariin chef yang memang bisa mengurus makanannya dengan spesifik diet, which is berdasarkan Dari sayur-sayuran, dia. apa dan segala macam yang tidak Ya. ada daging nggak sih waktu itu nggak ada ya? Nggak ada. Ada waktu itu Oh, masih ada. ada daging, Tetap tapi ada. versinya sih masih bisa dibilang vegetarian. Oke, Jadi masih ada olahan ya produk-produk hewani masih ada. oke. Daging dari hewan yang makan tumbuhan maksudnya. Alu mana ada sih? Ada hewan makan tumbuhan, Mak. Ya udahlah. Anyway. Jadi waktu itu kerjasama Denny, kebetulan Denny sendiri sudah merupakan kenalannya atau teman dari chef-chefan sendiri, Yes. direkomend lah ke gua, nih suruh di hire bisa. Dan iya, it works gitu kan. It works, untuk ya. berapa lama ya, berapa bulan lah ya, bener nggak sih? 2-3. Ya gitulah ya, 2-3 bulanan memang chef ini yang menghandle makanan si mantan bos gue tersebut, dan all of a sudden gue disuruh berhentiin dia. Gue kayaknya berapa kali liputan gue mencatin orang semua ya Den, ya Allah. Kejam. Tapi semuanya masuk liputan sekarang. Iya, tapi itu kita maintain relation ya, Mak. Iya. Oke, dan kita nggak melupakan siapapun yang udah pernah kerja bareng dan maksudnya punya relation sama kita. Iya. Nah berarti itu kan 5 tahun lalu tuh chef. Iya. Jadi gara-gara itu lo terpikir nge-create sesuatu lebih fokus ke Karena plant based. ya itulah pas ngeliat tentang plant based terus mempelajari juga kayaknya challenge-nya lumayan banyak gitu. Jadi ya dibandingin dengan yang saya udah Common buat gitu ya. sebelumnya kayaknya di plant based ini sebenarnya sama buat makanan juga, cuman ya secara bahan itu banyak diganti dan ya challenge-nya di situ deh. Oke. Dan- Challenging banget sih. Ya. Nggak, dan automatically pasti harus belajar terus lagi untuk Iya. mengetahui makin banyak tanaman, tumbuhan, Tumbuhan, sayuran, iya. tanaman ada juga nggak sih? Ya, Iya kan? yang pasti sih Jadi sebenarnya ingredients gitu ya. kalau dicari mentor sih sebenarnya sampai sekarang saya sih belum nemu sebenarnya cari mentor. Oh, so you Jadi mentoring yourself, ha? jadi banyaknya otodidak sama ya gitulah akhirnya coba-coba sendiri lah. Oke, kalau gitu siapa favorit chef favorit chef Seven? Satu dari luar, Satu dari dalam. Indonesia. Ya. Dalam dulu deh. Dalam dulu deh kalau gitu. Kalau dalam sih so far sebenarnya belum Belum ada yang sih gitu ya. belum ada. Lebih mengarah kemana tuh chef? Siapa sosoknya? Aduh saya Susah juga, masih belum. susah sih soalnya rata-rata chef di sini ya mengolah nggak ada sih genre yang mengolah tentang plant based Oke. ini. Lebih Even mengarah those ke- celebrity chef juga kayaknya genrenya normal semua. Lebih ke common ini Iya. aja ya, ke common, Iya. common food. Oke, kalau gitu yang dari luar Kalau luar sih sekarang lebih baik sama Jamie Oliver ya. Jamie Oliver? Ya, karena dia udah mulai Itu siapa sih? chef. itu salah satu temennya si Gordon Ramsay Ya. kan. Oke. Itu dari Inggris juga. Oke. Dan dia buka salah satu restoran di daerah Kuta ya chefnya kalau nggak salah ya, Iya, si Jamie Oliver ada, itu ya. iya. Di sebelahnya Jamie Oliver Hard Rock restoran juga Cafe. namanya Jamie. Masa? Yes, sama Hard Rock Ya Allah, Cafe. gue nggak tahu ya. Gitu. Oke, sedikit flashback Chef Seven. Kapan Chef Seven pertama kali menginjakan kaki di Bali dan apa yang membuat Chef Seven ini akhirnya wah kayaknya Bali deh. Ayolah. Kita gantungan hidup di Bali gitu Wah, kan istilahnya gitu flashback kan. nih. Kita flashback sedikit Chef, gimana tuh kalau Flashback. boleh tahu gitu. Sebenarnya sih udah di Bali 2012 sebenarnya. Mhm. 2012 cuman Handle Kitchen sih enggak. Jadi waktu itu pre-opening tim di Beach Walk ya, Eat and Eat. Eat and Jadi kayak food court gitu loh. Iya. Iya, Nah, iya, iya. ending di situ terus sampai awal 2013 sempat ya decide mau hengkang Keluar dari Bali gitu maksudnya? ya artinya ya sudah cukup lah di Bali dengan merantau sendiri waktu itu masih single Terus enggak? Terus, Oke.
2013 di set, kalau kayaknya mesti back lah, entah itu kemana lah, asal keluar dari Bali karena dibilang secara relasi masih minim sih waktu itu. Iya. Jadi 2013 ada tawaran ke Jakarta, cuman waktu itu sama, kalau dibilang pacar sih bukan ya, karena saya nggak jadian juga. Jadi sama ibu TTR. negara sekarang. Oke, sama mantan pacar berarti gitu kan? Kalau itu tadi Bukan saya bilang pacar. mantan pacar, saya nggak nembak pacar. Oh, jadi langsung di sini ya nanya ya, Maya langsung. Lu langsung lamaran Jadi- langsung nikah lu. Ya jadi kurang lebih seperti itulah. Jadi ya sama yang ibu negara sekarang kita ngobrol, dia pengen ikut sih. Waktu itu saya di set ya, saya pengen balik ke Jakarta, ada tawaran pengen ikut. Terus saya bilang gua nggak bisa, kalau ke Jawa kan dia bilang kalau ke Jawa ngajak orang nggak merit nggak oke. Kayaknya bukan Ya, culture-nya dan- Chef ya, ya, gitu terus- kan. Jawa aja kali lu bawa anak perempuan orang kalau nggak Nah, merit itu. oke. Ya Bukan itulah Jawa aja. salah satunya. Terus akhirnya dia bilang ya udah merit aja, dan ya Waduh. langsung oke merit. Tembak gitu kan? Langsung Udah aja ya mau dong. kayak dibuat agak sedikit cepat ya, Januari lah. Januari 2013 2013. langsung oke. Merit, next day-nya langsung flight ke Jakarta. Yang Flight ke penting, Bandung dulu, baru sekitar 2 minggu baru ke Jakarta. yang penting udah halal gitu kan. Ya, udah resmi lah. Udah resmi halal Udah dan resmi. bisa dibawa kemana-mana gitu Chef ya. Tapi nih, ada satu hal yang gue tertarik deh. Lu tuh sebenarnya chef apa penyanyi rap sih? Gue ini Ini deh. begini ya, what's up? Enggak, karena pertama kalinya juga gue ngeliat wujud seorang chef. Nggak, dulu kan waktu pas kerja bareng dia pakai baju chef ya. Iya. Pakai baju hitam yang ini gitu atau yang putih dengan topi chef gitu lah. kitchen jacket lah gitu. Gitu. Nah, ini Chef jacket gitu kan. Ini emang tampilan sehari-hari kalaupun lagi ada tamu kayak begini loh, chef. Sebenarnya ya ini sehari-hari gini. Ya saya sih dengan kalau kita sih di sini ada plan based dinner experience, tetap sih atasan chef jacket tapi bawahan. Kalau kan celana pendek. Saya sih lebih Bawahan boxer, lebih comfort pakai ya itu lah. bawahan boxer. Terus pakai apron, pakai renda. Capek deh. Pas tampak belakang, biar gesit juga kan hari ya. oh iya dong. Lu mau lari kemana? Aduh. Karena di sini masih Solo Kalir loh. Oke, Ya, jadi ke atas ke dapurnya di bawah. atas di bawah, jadi kalau pakai celana panjang panasnya cepet. Jadi kalau Oh, pakai gitu. celana pendek kan terbantu lah. Mobilitas enak gitu kan dan nyaman juga ya. Dan itu juga pakai sepatu basket, ya kan? Makanya supaya lari-larinya lebih lincah. Yes, harus seperti itu. Sepatu basket itu nyaman buat pakai sehari-hari ya, Chef ya. By the way, dia Iya. kan juga pemain basket, kan? Emang, kita kan main basket lagi. Saya penikmat aja deh, bukan pemain. Iya. Ini Sobat Aloha masih muda, udah jadi chef, udah punya Masih usaha muda. sendiri. Ntar dulu, Lu masih muda muda. dari gua kan? Coba kepala berapa nih? Gua udah 4. Hah? Sama lah. Oh iya, iya Ya, masih muda. maksudnya Masih muda. Oke, Masih oke, oke. apa? Jiwa muda gitu kan, yang penting kan. Tuh, udah punya Ya. usaha sendiri, abis itu chef iya, anak basket iya, terus Hip hop iya. hip hop iya, rapper, apalagi. Iya. Rapper yo. enggak iya. Penikmat rapper. Yang penting serba update dengan segala sesuatunya dan masih ngikutin perkembangan gitu kan dan masih tetap bisa gaul sama anak muda. Itu yang dibilang jiwa muda ya kan. And again, it's Bali. Ini Bali. Unik kan tampilan-tampilan seperti ini. Bebas Di tempat dong. lain belum tentu bisa nemuin chef bentuknya kayak begini ya kan. Bebas dong gitu kan. Gitu. Oke, terus by the way, sorry gua nggak sopan banget ya duduknya. Ini ya, tuh tatonya pisau, gelangnya garpu. Lu cinta dapur banget ya, Mak. Kalau makan tinggal Tinggal copot. Dan tinggal pisau dong. Enggak jadi chef. Daging. kan kalau ada anak buah macam-macam. Wes Itu kan. ya, karena itu. Enggak juga sih. Enggak terlalu ekstrim. Tapi emang sepertinya begitu cintanya lu sama alat dapur ya. Bukan sama alat dapur, maksudnya sama dunia kitchen. Betul? Ya. Jadi apa yang bikin si chef itu benar-benar bisa masuk ke dapur gitu kan awalnya nih. Kalau boleh tahu chef. Kalau masuk ke dapur sih sebenarnya Udah hobi dari lahir gitu kan? Hobi dari pas lagi balita. sebenarnya sih kan? kalau dilihat dari nyokap sih. Penyokap. Nyokap sebenarnya salah satu tukang masak juga untuk satu keluarga. Kan nyokap anaknya 12 nih. Waduh,
Kesebelasan 12 dan kalau makan kalau ada apa pasti harus bikin dengan porsi yang lumayan banyak. enggak sih, bukan porsi banyak, artinya referensinya gitu. Uh-huh. Jadi pada datang pasti ke rumah gitu kan. Oke. Nyokap. Jadi dari situ terinspirasi dari nyokap sendiri, Ya. gitu kan. Pertamanya pasti bantu-bantu nyokap dulu ya. Ya pastinya. Ya, habis itu Bantu baru sih sebenarnya enggak ya dari dulu. Kalau bantu suruh makannya masak, nih. bantu Iya. makan aja. ya, Tak bantu cuci lah gitu kan Mas. Nah, kayaknya enggak nih. minum dulu. Minum dulu lah, santai lah. Tapi pas kuliah lu kuliah apa? Kalau kuliah sih dulu ya sebenarnya ngambil jurusan dapur, jadi ya dulu lucunya sih waktu tamat bilang sama bokap pokoknya gue mau ke STP Bandung ngambil jurusan kitchen. Emang Kalau emang enggak ngambil kitchen ya udah ya? dah nggak usah kuliah gitu dulu. Kuliah. Maksudnya pas tamat SMA gitu. Ya, Oke. jadi mau Kalau pas ngambil- pas dengan tamat kuliahnya mah pas tamat SMA. Tamat sekolah langsung Iya. bilang oh gue mau kuliah di sini kayaknya asik jurusan kitchen. Mhm. Kalau enggak ya udah nggak usah kuliah deh. Jadi lu emang ambil kitchen ya? Ambil kitchen, tapi ya itu kan harus dua pilihan dulu. Hmm. Nah pilihan kedua sih dulu antara tata hidang sama pastry kayaknya. Pastry. Oke. Tapi sih kayaknya pastry gue decide. Jadi kalau nggak kitchen pastry lah. Ya Oh, gitu. berhubungan dengan dapur. Apa intinya dapat di Kitchen Kitchen, pilihan ya. pertama dan apa ya? Maksudnya kalau di ANA itu kan ada yang kuliah duluan, ada yang walaupun satu angkatan nih. Mhm. Jadi ada yang kuliah duluan, ada yang mesti belajar bahasa dulu Oke. selama 6 bulan. Oke. Bahasa? Iya, karena mau- di NI kan salah satunya harus in English-nya Oh, speak English. English harus Oh. nice. salah Nice. satunya. Oke, Jadi salah satunya. ya kebetulan dapatnya yang langsung masuk kuliah. Berarti English-nya English-nya sebenarnya sih kalau saya mau cerita flashback, saya pernah dapat bahasa Inggris Makanya nilai 4. nilai 4 maksudnya saya seriusan. saya lebih panas. Seriusan ini terjadi, cuman ya saya sih nggak tahu. Kalau bicara lagi pengalaman, mungkin ya saya bisa keluar Luar negeri negara maksudnya. aslinya ke Inggris, ya itu. Dari kitchen bisa ke Inggris gitu kan ya. Dari kitchen bisa ke Inggris beli tiket pesawat. Dari kitchen maksudnya Nah, pas berangkat. dari chef itu sendiri bisa membawa si chef ke Inggris, oke. Dari dari ngenesnya dapat nilai 4 waktu sekolah gitu kan. Sebenarnya ya itu lah dari bahasa Inggrisnya, Break in. ya. Habis Ya, itu bahasa dapat lah. Inggrisnya. Gitu. Tapi Nah, jadi, bisa jadi, ke jadi Inggris. motivasi ya chef ya, itu kan Ya sendiri bisa kan. Inggris itu. Bener sih. Nah, terus Chef, tadi kan lu bilang bahasa Inggris lu sempat 4. Gimana lu bisa keluar negeri dengan modal bahasa Inggris seperti itu? Nah itu yang saya, buat saya agak amazing lah. Maksudnya, ya waktu lulus langsung daftar apply. Waktu itu ada kayak agent gitu di Inggris. Ya dia bilang apa, kalau dalam 3 bulan tidak ada panggilan atau apa, gugur ya. Gugur, oke. Ya jalanin. Emang 3 bulan nggak ada panggilan. Tapi sama sekali. pas setahun, saya masih ingat pas setahun dari yang saya masukin langsung ditelepon. Waktu itu udah pada posisi bekerja, ditelepon second, tiket kamu udah ada, working permit kamu udah ada, sekarang ngurusin visa ke Jakarta, 2 minggu lagi kamu berangkat. Kok bisa? Ya saya ingat. Apply dari Apply dari agent itu. Ya intinya kan dulu 3 bulan gak ada. Iya. Ternyata habis setahun. dan udah hopeless ya, udah Iya. kalah gitu kan, nggak kalah gitu kan istilahnya kan. Ini setahun ya. Setahun, Di setahun Inggris? di Inggris langsung. Daerahnya spesifikasinya desanya atau kecamatan apa gitu di Inggris itu. Wah, kalau desa sih sebenarnya di Ham kalau di sana. Tapi kota yang agak famousnya sih Norwich. Norwich City, Norwich City, ya. Canary. Norwich City. Dan setahun di situ lu jadi apa? Ngapain? Sebenarnya sih di sana ya seperti biasa sih kan, pasti kalau orang yang kerja di sana ya pasti levelnya paling bawah lah, cook helper ya jalanin di sana. Waktu itu sih di hotel namanya Phoenix Hotel. Phoenix ya. Phoenix Hotel. Kalau link besarnya itu Elizabeth Hotel. Jadi ya jadi cook helper sih. Tapi di sana ya lucunya sih di sana 3 kali ganti executive chef, 3 kali ganti GM.
Dan di situ. Dalam setahunnya di sana itu 3 kali. Nah, Per 3 bulan. Biasanya nggak tahu, pokoknya per 3 bulan sih enggak, pokoknya saya alamin gitu lah. Transisinya ganti-ganti terus ya, sampai gantian, ya. eksekutif saya terakhir, saya tanya Sep, posisi saya sih apa sih di sana? Kayaknya saya buka dapur juga dari opening sampai closing. Terus kalau ada event saya suruh handle, kan saya co-camper tuh. Oh si exec-nya tuh bilang Roger sama si Roger bilang, no you my CDP ya bilang. Saya bilang, kok ya Itu sorry, itu executive chef yang keberapa? yang terakhir ya, Ketiga. oh dia my CDP ya dia bilang, ya saya mau increase sebenarnya your salary, tapi dia bilang, agent kamu apa kayak mintanya juga low, jadi nggak bisa dinaikin. Agent. Ya, Agent dan gitu ya. Agent dan. Terus chef Terus biasa dong mah, saya santai dong. mulai panas ya. Kembali ke si Sostri ini chef. Udah berapa lama berdirinya Sostri ini chef? Sostri sih sebenarnya kita dapat tempat ini sekitar November tahun lalu. November tahun lalu over kontrak sih sebenarnya. Tahun lalu itu 2019 berarti ya. 2019. Ya sekarang udah 2021. Bangun. Lalu lupa. Berarti 2 tahun sedikit. Setahun lebih Berarti dikit. setahun lebih dikit lah. Sebenarnya November kita handle over kontrak ke sini kosong sih. Terus ya start mulai ngebangun seperti yang dilihat interior semua di sini. Ya saya yang buat sama partner berdua sampai Februari pertengahan kita ready. Nah, sebenarnya kita mau planning 2020 ya. Di akhir Februari waktu itu kita set date waktu itu tanggal 29 karena Kehabisan. ya kita pengen, saya sih bilang ke partner biar lucu lah kalaupun kita seremoni per 4 tahun. 4 tahun sekali. Sekali. Jadi ya emang kita sih waktu 29 kita emang resmiin, cuma pas kita resmiin langsung Maretnya mulai lockdown. Sesuatu. Harus di lockdown, semua aktivitas di stop. Ya udah akhirnya stop. Kita baru mulai lagi Juli. Jadi Juli awal Juli memberanikan diri, udah kita buka aja deh. Ya. Ya, Juli kita mulai buka ya dengan di awal sih tetap dengan saus. Ya, jadi mulai dari nol banget. Jadi buka lab ini November 2019. Over kontraknya. Ya. Tapi untuk Buka Februari. ide si Sostri sendiri kapan ya? Maksudnya tercetus dan oke kita bikin Sostri. Jadi itulah dari November November awal sih yang saya ketemu sama partner ini kan sebenarnya ngobrol bertukar pendapat lah sama dia sebenarnya dia juga sebenarnya lagi nyari chef dengan idenya dia. Jadi partner saya sih kalau dibilang background dia dari tours and travel. Dan dia pengen punya usaha tentang F&B. Ya, jadi ketika ngobrol, bisa nggak ini? Bisa. Ngobrol-ngobrol. Awalnya sih pengennya buka mengenai teppanyaki karena dia awal idenya dia punya dari Taiwan, ada teppanyaki on the street dan kayaknya bagus itu. Saya bilang Terus saya sih pengen buka, tetap saya bilang saya punya ide tentang plant based. Tapi saya nggak mau jual makanan, saya jualnya pengen saus. Akhirnya dia sepakati. Kayaknya kalau untuk teppanyaki saya bilang sekarang nyari tempat di street dan ini kayaknya akan lebih complicated, saya bilang. Kenapa nggak buka yang kayak gini? Jadi awal-awalnya saya bilang kita produksi saus, jadi saya masih bisa banyak waktu buat kita prepare yang lain. Nah ini disepakati November, yaitu November kita nyari ruko, langsung dibikin slab untuk Sostri. Kitchen Lab sebenarnya awal-awal sih waktu produksi, sebenarnya waktu Februari itu sebelum ini benar-benar dibuka sih kita udah ada kita masukin buat ke support cafe dan resto. Ya. Udah ada sih waktu itu di daerah
Brawo 1 sama di Petetangan 1. Kita udah support, jadi mereka tertarik dengan saus kita, kita udah support ke sana. Nah sama sih, jadi pas Februari semuanya aktivitas close. Super dibatasi ya kan. Jadi akhirnya ya Februari kita harus stop juga gitu. Kita stop, dia bilang Juli ini ya kita buka lagi, tapi sasaran kita bukan akhirnya ke kafe dan resto, kita akhirnya retail. Jadi untuk ke ya orang-orang yang progresi gimana sih Jack di retailnya sekarang? So far sih sampai sekarang ya udah jalan 7 bulan, perkembangannya lumayan bagus. Respon netizen oke lah ya? Responnya sangat, saya bilang sih luar biasa. Jadi banyak. Pasti di sini juga ada ya. Yang aja sini, sana nggak ada lagi. Ya lu jelasin ke gue juga dong. Sekarang ya gue dipaksa hari ini datang ke sini biar Pak Ipa kan makanan sehat sampai ini. Maaf. Ayo lo, kan disemprot kan? Soalnya AC-nya udah di sana, jadi ini kaku. Maaf. Ya jadi baik lagi kayak tadi. Jadi ya respon tadi saya bilang respon udah lumayan banyak. Jadi sebenarnya metode yang kita kasih sih kita tidak menjual kucing dalam karung. Kaget gue udah tidak menjual kucing, jangan masak kucing aja. Maksudnya sih jadi sebenarnya saus-saus yang kita produksi di sini, jadi kalau ada customer yang mau, kita sih kebanyakan sob datang boleh coba dulu, baru mau yang mana sob pilih gitu. Jadi mereka tahu juga tentang produknya, jadi nggak sekedar mereka ini apa nih menduga-duga. Testing dulu jadi chef ya. Jadi banyak kan kalau di sini sih dikasih testing lah. Jadi kalau untuk customer baru, ya kita sih welcome akan di serving yang kita. Jadi testingnya itu cuma testing sausnya aja atau gimana tuh chef? Ya dari saus sih kalau kita ada kemudian promo. Ya kalau beli saus dapat free salad, ya bisa makan saladnya juga. Langsung? Ya di sini. On the spot. Nah ketertarikan gue adalah tadi pas baru nyampe langsung disuruh coba satu makanan. Apa namanya Mak? Nasi goreng pesto. Ya. Gue nanya ini apa semuanya tanaman dan tumbuhan. Tapi amazingly gue rasa makan chicken nuggets kok, dan berasa makan sate ayam padahal itu tanaman. Nah tekstur, bentuk segala macamnya ketika di taste pun gitu ya. Semuanya dan habis. Jangan salah. Kayaknya nggak habisin ya. Dan itu enak, nasinya juga enak banget. Nah terus tadi sempat ngobrol dikit nih Sobat Aloha, berarti ini bisa dong kalau difokusin untuk orang-orang yang diet, which is untuk healthy lifestyle, ya kan? Sampai akhirnya gue sempat menanyakan apa sih bedanya sama vegetarian. Nah coba chef dijelaskan, karena ya gue pikir plant based ini berbeda dengan vegetarian, karena yang gue tahu cuma sayur, udah itu aja. Pengetahuan gue kan sebatas oke, lu makan sayur-sayuran. Berarti vegetarian gitu kan? Iya. Simpelnya gitu ya. Simpelnya. Ternyata enggak, ini kan plant based. Oke, apalagi tuh gitu. Nah coba di elaborate, karena gue yakin di zaman sekarang itu secara ya orang pada di rumah semua, nggak ada kerjaannya makan kan? Makin gembala sapi dong. Pasti banyak banget dari Sobat Aloha yang ya pengen diet ngurusin badan tapi tetap healthy ya. Yes, betul. Which is Chef Zeven ini di Saustri memberikan ada solusi untuk catering mingguan. Bisa 5 days, 6 days ataupun ala carte dengan rates yang sangat murah. Dapatkan. Jadi dibaliknya harganya. Ya bentar. Nah, tadi itu gue ngeliat kayaknya enaknya ada sate ayam, which is bukan ayam ya, ada sate ayam, ada mie goreng, ada which is gue yakin itu bukan mie, gue nggak tahu itu apaan. Cuman bener-bener enak banget. Coba bisa di zoom di crowd. Bisa catering mingguan. Nah ini rate-nya belah murah. Dan udah delivery ya, kecuali jauh banget jauh di sana baru dicas lagi ya. Walaupun jauh juga tetap ada ongkos delivery-nya sama. Ya. Oke. Jadinya habis 10.000. Kalau dia sih sebenarnya nanti kasihan makanannya nggak fresh sih, masih sekitaran kelamaan di jalan ya saya. Sini sih paling jauh sih sampai Kute, Seminyak di Canggu. Oke. Jadi kayak perjalanan sekitar durasi 20 menitan lah ya. Kalau ke rumah gue mah yang mana? Nah chef mungkin bisa dijelasin nih
apa sih si plant based, apa sih si vegan itu, apa sih vegetarian, terus kenapa sekarang harus lebih digiatkan lagi orang memakan makanan tanaman tumbuhan begini gitu. Secara garis besar harus singkat, padat, dan bikin kita ngerti dan kita oh yes gitu kan saya bilang. Waduh, ini kayak materi saya ngajar loh. Kayak mau saya ngajar juga. Halo kan? Gimana? Terakhir saya ngajar di Kanifa International School di Mongwi. Ngajar apa? Ngajar orang? Kuliner juga, instruktur kuliner. Sebelum di Kanifa di Monarch. Ya, Monarch kan di sini kan dekat saya. Monarch saya kebetulan ngajarnya di Gianyar. Monarch Gianyar. Padahal Monarch cuma di sini doang ya kan? Monarch ada 5, ada banyak. Iya, ada banyak. Terus Silakan Chef. Oke, jadi kalau mengenai plant based itu sebenarnya ya plant based ya arti dasarnya kan bahan dasar nabati sebenarnya. Iya. Jadi nabati ya benar kalau dibilang tumbuh-tumbuhan ya iya karena semua yang dari tumbuh-tumbuhan tanaman-tanaman yang apa yang agak susah itu karena arti Indonesia. Jadi di tumbuh-tumbuhan itu ada selain ya sayur, yaitu fruit yang buah, terus ada ya ada nuts, ada legum, kadang di artinya tetap kacang-kacangan itu. Jadi sebenarnya ragamnya kurang lebih sih ada 8 dari tumbuh-tumbuhan. Dan kalau dari tanaman sendiri sebenarnya ada 50.000 macam jenis tanaman yang kita bisa olah jadi makanan. Cuma selama ini kan cuma tahu jadinya ayam, sapi, sama babi. ikan. Ya, mungkin ikan, tahunya itu. Tapi sebenarnya dari tanaman itu bisa jadi itulah bahan. Jadi sebenarnya kalau hewan ini dia cuman sebenarnya kalau di kita itu disebutnya filter aja. Oke. Filter buat kalau mau dapetin protein, ya sebenarnya proteinnya emang dari tumbuhan. Ada juga tumbuhan yang mengandung protein tinggi, bisa kan? Enggak, justru sumber proteinnya itu dari tumbuhan. Sumbernya Tumbuhan. Jadi si hewan itu kalau kita pelajari hewan itu sebenarnya tidak ada proteinnya. Dia cuman filter keluarin protein. Dan yang aslinya si protein itu sendiri keluar dari tumbuhan. Ya, jadi si hewan ini kan, ya saya tanya hewan kan makannya Tumbuhan. Jadi dia dapat sumbernya dari sana. Itu mungkin yang selama ini banyak orang yang kurang mengerti. Cuma jembatan doang ya si Iya, hewan itu kan? jadi cuma Nah, berarti ketika kita si manusia makan daging hewan itu berarti kita cuma dapat Makan sari juga. juga protein gitu ya, kan ya. gitu. Enggak Nggak langsung, ya. source proteinnya gitu kan. Ya. Nah, lo kan, mah kena deh. Ya, Tapi kalau tanaman hias nggak bisa dimasak kan, Chef? oh, itu kan bukan termasuk tanaman hias sebenarnya. Jangan bolong gitu kalau Itu dimasak. jadi bolong, mangsela, kaktus. Kaktus ada. Kaktus ada. Nah, lo kan. Di Meksiko itu kan salah satu sumber makanan juga yang dia bisa diolah jadi makanan. Banyak yang di Nah itu kan saya bilang kan karena mungkin info. Makanya sih sebenarnya kayak Saustri juga salah satunya kita sih sharing sebenarnya. Sharing sambil kita ya belajar juga sih. mengedukasi Ya orang ya. mengedukasi orang. Menambah informasi dan Jadi kan ada orang yang nggak tahu ya kita sharing aja. Oke. Jadi kalau di Saustri ya selain tadi nyobain produk, kadang kita putarin dokumenter juga tentang plant based. Ini sekolah kayak gitu ya. Iya. Oke. Lama-lama bikin sekolah sendiri nih Chef Nick. Amin. Amin ke depannya gitu kan. Maksudnya wadah edukasi untuk bikin orang itu lebih mengerti apa itu si plant based sendiri. Ya, ya benar. Seperti itu. Ya. Nah kalau di mata chef sendiri penting sekali kah orang mulai start mengkonsumsi dan memakan makanan healthy food khususnya plant based ini? Sebenarnya sih sangat penting apalagi di zaman sekarang untuk meningkatkan kesehatan gitu. Apalagi karena kepada orang concern kesehatan. Nah sebenarnya mereka dulunya sih udah punya, cuman mereka gak aja gitu. Jadi sebenarnya orang Indonesia sendiri sih kalau saya pelajari mereka, apalagi saya sih orang Bandung, maksudnya ini orang Bandung sendiri sebenarnya udah tahu ya dosa dari mana lalapan, Pasti. itu banyak makan sayuran. Sebenarnya mereka udah tahu, cuman kan kadang wah ini kan cuma sayuran, mereka nggak ngerti. Sebenarnya kalau saya sih sekarang lebih banyak kasih ilustrasi orang di kota sama orang di desa lebih kuat mana? Lebih sehat mana Nah, gitu kan? sebenarnya ya itulah dari kesehatan. Kan kalau di desa mereka mengkonsumsi daging kan
nggak tiap hari. Enggak, jarang banget malah. Iya. Bahkan Oh, bisa pernah, seminggu 2 kali atau ya mungkin seminggu sekali karena kan Iya. mereka kadang ayam juga ya mesti nyari dulu atau apa. Kadang biasanya masih lihat Yang gede dulu. Nah, gitu, iya, itu. Nah, sisanya kan mereka pasti makan. Dari hasil apa? Nah, terus kalau mereka minum susu sapi, mereka kan nggak semuanya punya sapi. Ya, nyari. Nah, di desa itu banyak kan justru olahan dari susu kedelai, susu dari beras kadang. Nah, itu sebenarnya itu yang sehat. Jadi, nah saya bilang ini informasi itu banyak orang yang nggak tahu. Dan Kan- tidak mau tahu kayaknya. Kan ini Ya. sebenarnya sih saya, to be honest ya, saya agak menentang industri ya ini adalah perdagangan dan dairy yang industri ya kalau bicara secara uang besar gitu kan. Banget. Mereka bisa Banget. ya makanya kalau bicara tadi sih banyak sih tentang peternakan selama ini kan peternakan nggak pernah diekspos padahal banyak Ya, agak sedikit Iya. ya. Oke. Nah, kenapa tadi saya lu bilang peternakan itu tidak udah jarang banget dibahas atau di ini? Diekspos gitu. Nah, diekspos. jadi sebenarnya sih kalau peternakan ya selama ini kan kita nggak tahu apa yang kita tahu kan sudah berupa daging gitu sudah dagingnya Sebagai dipasang itu. cuman kan kadang kan orang nggak tahu gimana jadiin dagingnya itu. Nah kan sekarang kan kalau kita bicara peternakan kayak yang paling simpel lah ayam kan sebenarnya normal itu baru bisa dipotong 3-4 tahun sebenarnya umurnya 3-4 tahun ya. Tapi kalau kita bicara lagi ya itulah pebisnis kan dia nggak bisa Nunggu segitu nunggu lama. 3-4 tahun. Bener? Jadi makanya kalau bisa dia dipercepat, makanya dipercepat sampai 1 tahun atau bisa kurang. Makanya untuk mempercepat itu biasanya dia akan injek Iya, biasanya suntik. antibiotik jadinya. Jadi antibiotik iya antibiotik biar mempertumbuh cepat ya istilahnya 1 tahun udah bisa dipotong. Tapi kalau kita kan ibaratin itu kayak kalau manusia baik Dipaksa diinjek juga. suruh jalan gitu kan. Iya. Gitu. Jadi Iya. kan sebenarnya Dipaksa. secara tekstur dan secara ini kan belum siap. ready. Nah, gitu. Jadi itu sih salah satu terus banyak sih yang lain kalau di peternakan. Saya sih salah satu film dokumenter yang saya suka itu Konspirasi dulu. Jadi Konspirasi, kau sapi, ya, Ya. ya kan, kau Konspirasi, konspirasi. ya. Jadi di situ sih diceritain ya tentang kenapa bumi kita panas sekarang. Iya. Ya. Jadi bumi kita panas itu bukan karena asap kendaraan, pabrik ataupun yang seperti kita duga sekarang ini. Produksi dan segala Jadi, macam, ya. Panas itu salah satunya dari peternakan. Nah, peternakan dari mana? Dari kotorannya. Kotoran hewan. Ya, kotoran itu kan sebenarnya hampir sama kayak manusia. Kotoran itu kan amonia. Ya. Iya. Amonia tidak bisa diurai dan dia langsung naik ke atas. Nah, Iya. sekarang bayangin kalau satu sapi oke. Nah, kalau peternakan bicaranya Miliaran. Ribuan. Nah, Bukan ribuan lagi, kalau di miliaran. setiap pulau Sapi. kan dan Iya. itu pupnya sehari sekali apa? 2. Bisa lebih, bisa Ya, 2-3 kalau ternak setahun berarti selama setahun itu kan? silakan di belakang gitu. Ya gitu lah. Itu salah satu yang bikin panas bumi. Dari sana. Ya, Oh, dari salah satunya. ya karena sama ini orang nggak tahu, orang kan cuma tahu kotoran bisa dijadiin pupuk. Pupuk, ya. Tapi kan juga terlalu banyak. Salah satu kenapa kita panas. Jadi panas itu bukan karena Global warming. global warming. Jadi bukan karena hutan ditebang. Ya hutan ditebangin ini karena buat bikin peternakan biasanya. Salah satunya itu Ya, bukan kan kalau bikin. peternakan dia harus bikin lahan yang luas. Iya. Betul. Nah ini kan orang banyak yang nggak tahu. Itu salah satu. Terus salah duanya kenapa kita krisis air bersih sekarang. Krisis air bersih kan kalau ternak kan nggak bisa dikasih air kotor. Ternak pasti dikasih air bersih. Dan balik lagi kayak tadi dikasih air bersihnya kan pasti tiap hari. Jadi kalau ilustrasinya kalau kita manusia mau buka keran seharian full mau mandi mau dibuang-buang itu masih lebih mending daripada kita melihara 1 ekor sapi itu. Air bersih yang terbuang. Ironis ya, maksudnya ya. Jadi itulah saya bilang ini kan semua nggak tahu. Jadi Mhm. ya itulah balik lagi kan tadi kan untuk sapi misalnya kayak tadi disuntik antibiotik dipercepat setahun kan artis selama setahun itu ya sekarang dikaliin lah. Iya, betul. Kalau pebisnis kan balik lagi pebisnis saya pengen punya sapi lebih banyak lagi dari ini. Iya.
Nah sekarang ya itu mau jadi ya selama ini emang nggak terekspos gitu jadi ya salah 3. salah tiganya sih itu antibiotik. Penggunaan antibiotik Ya, penggunaan antibiotik sebenarnya kan itu kan ibarat ya antibiotik kan diinjek Iya. ke sapi, terus kita makan dagingnya itu yang kan sudah mengandung antibiotik. Sebenarnya nanti pindahnya kemana? enaknya manusia. Itu salah satu sekarang kalau dilihat sih senternya saya lupa itu yang terbaru center Celtic itu dia stop makan daging karena dia tahu tentang industri peternakan ini. Oh si Tako. Bukan seker apa saya lupa. Oh oke. Dia pindah untuk memulai plant based. Dia bisa plant based ya, start plant based ya. Oke. Selama ini kita tidak sadar. Nggak tahu apa-apa. Kita kayaknya miss all of the information. Maksudnya gue nggak terlalu worry yang let's say kayak sapi dan lain-lain karena gue nggak makan daging merah juga ya. Let's say si ayam itu. Jarang-jarang juga. Iya, gue sangat tahu ayam itu banyak banget disuntik kan biar cepat gede. Iya, makanya ada broiler kan bisa Iya. jadi broiler. Nah, kan. that's juga another reason ada dokter yang bilang cewek itu harus mengurangi makan ayam sebenarnya karena suntikannya itu akan berpengaruh sama hormonal si cewek. Jadi bisa jadi lebih gede ke tetikadi, maaf ya, lebih gede ke pantura gitu karena sebenarnya bukan dari kita tapi dari suntikan yang dikasih ke si ayam itu. Tapi kan kita tidak tahu antibiotiknya jenis apa yang dikasih gitu. Bener lah. Terus ya itu ada juga bagian yang dilarang kayak ya, kalau bisa ya dada mungkin itu lebih aman dibandingkan si paha dan segala macam karena dia kan disuntik jadi ayam broiler ya. Kan disuntik jadi lebih cepat gede. Hormonnya kita yang makan itu sih. Gue jadi speechlessnya kesana, gue gak terlalu mau daging merah gitu. Cuma gue jadi secara gue makan ayam doang cuy. Gue gak makan yang lain kan. Dan telurnya pun lo makan gitu. Iya, masa sih gue harus makan sayur? Sebenarnya jadinya sebenarnya iya kan sebenarnya kalau di sini kan kita di South Street kalau imajinasi kan gitu ya kayak ayam bumbu kuning. Nah, ayam bumbu kuning kan sebenarnya kalau kita makan ayamnya sendiri ada rasa makan ayamnya. Enggak. Lebih ke bumbu kuningnya yang rasa. Nah, bumbu kuningnya dari mana? Dari Tumbuhan semuanya kan. ya. Nah, saya sih ganti media ayamnya saya ganti. Jadi itulah salah satu sih ada ya daging imitasi kalau di kita sih sebutnya seitan bukan setan. Seitan. Jadi daging imitasinya di plant based. Okay. Nah, kita input rasanya. Ya, kita injek rasanya. Gitu doang. Sebenarnya sama. Jadi kita injek rasanya. Jadi kalau secara tekstur bisa Rasanya. Ya. Iya, kayak tadi gue gak berasa makan chicken nuggets cuy. Iya kayak tadi. Sebenarnya sih saya punya sih kalau mau contoh setan ada sih. Kalau secara tekstur itu Kalau setan teksturnya emang tekstur dia daging sih. Iya. Kalau mau lihat ada saya. Oke, nanti kita lihat ya. Tahu ya. Nanti akan ada sedikit demo dari Chef Stephen Ya. akan memperlihatkan sama kita membuat healthy food yang simple yang bisa diimplementasikan di rumah ini seperti ya. Ya. Oke, nanti ya, tunggu sebentar. Nah, ada next question nih. Ya. Berpengaruh nggak sih chef dengan kita merubah pola hidup dengan memakan makanan sehat ya, let's say. Dengan kita merubah dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang lebih baik seperti ini yang lebih sehat, berpengaruh nggak sih dengan kelangsungan hidup dan kesehatan Manusia itu sendiri. manusia itu sendiri terutama di zaman pandemi? Kayak tadi bilang kan pertama orang ya kayak di rumah, at least start to consume something better ya kan. Yep. Gitu. Terus kedua, kalau nih let's say banyak kedepannya orang mengurangi memakan animal, let's say, membantu nggak sih dari segi ya dari segi kesehatan membantu Nutrisi nggak? gitu. Ya, sebenarnya Nah, maksudnya menuruni angka kematian pandemi. Oh, oke. Sebenarnya sih COVID. sebenarnya sih sangat membantu ya saya bilang sih sangat. Jadi sebenarnya itu kenapa harus dari tumbuhan karena emang semua dasarnya itu emang dari tumbuhan gitu. Jadi kalau membantu ya sangat membantu. Kalau salah satu quote sih saya lupa lagi. Jadi jadikan makananmu sebagai obat. Jangan jadikan obat sebagai makananmu. Gitu. Nice. Jadi ya quote itu emang jadi kita harus makan ya makanan kita itu obat. Ya sebenarnya pada basicnya obat juga tumbuh-tumbuhan.
mau orang bilang obat herbal, obat apa, itu semua basicnya body check deh. Body check itu dari tumbuh-tumbuhan semuanya gitu. Ya, jadi sebenarnya ya itu deh. Cuman sekarang itu yang jadi problem itu cara mengolahnya. Cara mengolahnya mungkin tidak banyak referensi. Jadi orang hanya terpatok dengan mungkin kalau di Bali kita catok doang. Ya. Mungkin kalau di Sunda lote ya. Ya cuma gado-gado gitu. Kalau di luar mungkin terpatoknya salad, cuma salad ya hati-hati dengan dressingnya. Oke. Ya, salad dengan menggunakan dressing mayo yang normal itu sebenarnya itu problem juga. Karena mayo yang normal itu basicnya dari kuning telur dan kuning telur itu Dari ayam. kadar ya dari ayam, terus kadar fat dan kolesterolnya tinggi. Jadi biasanya kalau cewek-cewek kalau dibilangin, dia tuh oke salad, salad. Mayones. Secara salad bahannya sih sebenarnya enggak, lettuce dan lain-lain. Sayurnya sebenarnya enggak. Tapi yang bahaya itu dressing. Pas dressing, saya suka banget ya dressing akan dibanyakin. Gak jarang, bukannya makin slim, tapi makin. Padahal saya makan salad. Iya, saya makan salad tapi ya. Nah, mereka tidak sadar dressingnya, mereka basicnya itu. Konten apa ya? Konten. Nah, saya sebenarnya buat juga salad dengan rasanya sama, tapi bahannya beda gitu doang. Jadi kalau mau diet salad ya bisa gitu doang. Dan itu tidak membuat gendut, iya enggak. Kontil. Itu sengaja dibuat crunchy. Wow. Oh my god. Sobat Aloha. Enak. Bisa makan di pakai kacang dulu ya? Enggak. Yang amazingly-nya adalah banyak orang berpendapat kalau makan kayak begini rasanya rasa sayur-sayur aja gitu enak. Ini gue bener-bener rasa kayak makan spaghetti. Kalau itu pakai mince meat ya chef ya, biasanya normalnya ya chef ya. Indonesia Bambang. Bisa kok kayaknya kurus 3 bulan lagi. Aduh, hancur penutupnya. Cuma harus jaga tadi. Ini apa chef, daging ayam lah ya ceritanya? Itu chicken, kalau kita sebutnya chicken. Chicken itu apa? Jadi konsepnya chicken burger kah atau? Jadi nama plesetan dari chicken. Oh, chicken. Gua tes ya, sekarang makan ini ayam. Gue geser lah ya, tetap nggak mau makan sayur yang sehat ya. Penasaran Itu makan. barbecue justru. Kenapa? Barbecue sausnya. Oh nggak, maksudnya sayurnya. Oh, itu ada barbecue sausnya. Itu enak kan? Itu dari apa sih? Itu dari soy protein. Dan karamelas onion, bener nggak? Karamelas onionnya enak, manis. Manisnya mungkin manis natural aja chef ya? Ya emang nggak additional sugar dalamnya nggak dikasih. Kalau manis buat apa nih? Bravo Chef 7, yes. Gue deg-degan kan sampai gara-gara tadi gue dinasihatin di luar. Lu start makan makanan sehat deh. It's another one
option untuk stop the next pandemi, kata si Seth. Seth Sampai segitunya gitu ya, Iya. si pandemi bisa di stop dengan plant based ya. Jadi Maksudnya dari gimana tuh ya? plant-based ini sebenarnya ini ada filmnya sih bagus, satu dari Vegan 2020 sebenarnya. Jadi goals dari vegan ya atau plant-based sendiri sebenarnya goalsnya ada 3 sebelumnya. Jadi yang satu untuk healthy, 2 untuk earth, untuk bumi, yang ketiga buat save the animal. Nah ini di Vegan 2020 ini di dokumenter ini muncul goals yang terbaru, yaitu goalsnya stop the next pandemic. Gitu kan. Jadi pandemi yang sekarang terjadi ini dengan kita mencoba untuk plant based, kedepannya tidak akan ada pandemi selanjutnya. gimana kalau mau nonton filmnya? Karena cara mengkonsumsi plant based ini gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau dijelasin hubungannya apa? Hubungannya pandemi yang sekarang itu terjadi dari hewan. Jadi sifatnya zoologi dan dia berpindah si virus ini dari hewan ke manusia. Gitu dia. Jadi dari tadi yang kita ceritain kan itu di antibiotik atau apa, kan si virus ini mulai bermutasi. Betul. Ya, bermutasi. Ya kalau kita sekarang sudah mengurangi konsumsi hewan, otomatis kan industri peternakan ini sudah mulai makin berkurang dan makin tidak akan banyak menggunakan antibiotik lagi. Yang langsung dikonsumsi Ya, dan jadi Iya. end of. Jadi Dengan manusia. berkurangnya suntikan, mutasi-mutasi tersebut juga berkurang. ya kan? otomatis akan hilang. penyebarannya Iya. juga gitu kan. Jadi si virus ini tidak akan semakin ganas dan karena itulah mutasi itu karena si virusnya menyesuaikan. Betul. Antibiotik. Beradaptasi. Iya. Gitu. Jadi ini salah satu goal kita di plant based. Jadi stop the next pandemic. Stop next pandemi yang keempat. Mulai makan sayur. Tadi saya maaf ya katanya mau nanya filmnya apa tuh Chef? Bisa ditonton di mana? Filmnya itu ada di YouTube, udah Ya. keluar, itu judulnya Vegan 2020. 2020, ya. 2020. Vegan 2020. Silahkan di search. Silakan di search di YouTube sudah ada. Siapa Kurang tahu. lebih durasi 2 jaman sih. Karena itu dokumenter juga sih. Iya. Itu siapa tahu kedepannya malah banyak sobat aloha atau pemirsa lain yang akhirnya gara-gara nonton film itu bisa berpikir untuk Iya. makan dan mengkonsum healthy food. Iya. Gitu ya, mungkin biasanya tiap hari makan daging at least jadi seminggu sekali, tapi selebihnya diganti sayur. Mulai dari situ itu kan sebenarnya yang dituju oleh si Soxley sendiri. Ya. Ngerubah kebiasaan itu nanti kedepannya akan terus menerus makan tanaman, tumbuhan. Wah, gitu kan, yang sudah diolah maksudnya lah. Tapi ingat loh kalau kita makan tumbuhan sebenarnya kalau dibilang tadi hewan, ya semua hewan yang makan tumbuhan itu yang ternya. Sekarang hewan terbesar itu Gajah, plant Makan. based, tertinggi jerapah, ya plant based, terkuat kuda nil, badak, itu bisa kuda nih, bisa ox orang bilang banteng, banteng, Ya, iya, bisa. Terus, kuda. tercerdas intelijennya itu ada salah satu gorila juga simpase. Iya. Ya. Terus Itu portal pisang, tercepat cita, Cheetah dan puma untuk kalian nox itu hanya di 100 meter pertama. Dia akan mengejar hewan buruannya di 100 meter pertama dan speednya akan gitu. Tapi hewan yang dikejarnya speednya kurang lebih sama. Cuman tidak terekspos. Anthopeleps atau Antelopes ya. rusa ya. Rusa. Dia speednya sama. Cuman kelebihannya dia endurance-nya lebih lama daripada si cheetah dan jaguar. Dan- Coba search aja di dokumenter cheetah jaguar, kalau 100 meter dia nggak dapet, dia slow down dan udah. Oh, dari terbangnya nggak diam dan Berarti siapa yang hewan tercepat? gitu saya bilang. Antelopes, deer, Antelope sama. iya rusa. Oh Dan iya, sebenarnya sih paling simpel gini, kecepatan untuk di kendaraan pakainya satuannya apa? Kilometer per jam. Bukan horsepower. horsepower, kuda, Nah itu Udah makan? rumput. nggak ada kecepatan mobil atau kecepatan motor pakai cheetah atau puma, pasti Horsepower. kan saya bilang kan jadi orang kan nggak tahu, cuman kalau balik lagi dan semua yaitu unknown untold stories, Unknown untold story. Exactly, benar banget sih. tapi that's true.
That's Still okay. that's me. Gue kalau udah dapet informasi baru kan gue begonya keluar. Langsung ngomongin apa ya gitu. Iya, dan gue mencerna gitu dan jadi berpikir kan gitu, oh my god, udah banyak banget loh hal-hal yang kita selama kita ketemu segala macam orang ya Den, ke tempat kemana aja, tidak pernah terduga selalu dapat informasi terbaru yang dan berharga. Iya, dan kita nggak tahu gitu loh. Dengan value yang tinggi banget gitu kan, dan itu bakal bisa jadi apa ya, sesuatu buat kita juga ke depannya gitu kan. Informasi banget gitu. Informatif sekali, benar sekali. Jadi buat saya sih kan kalau safe bisa ngolah dari olahan hewani, buat saya sih Biasa. sih, Hmm. belum ada challenge. Tapi safe bisa ngolah produk jadi makanan itu luar biasa. Kalau saya menganggap chef yang ngolah dari bahannya hewani, menurut saya mereka mengolah ya soal itu saya bangke gitu. Jadi bangke jadi makanan. Itu jadi apa? Ya, kalau kita kan ngolah makanan emang fresh, emang jadi buat makanan. So, ya, gitu deh. Oke, ditunggu album rekaman kedua selanjutnya loh. Iya. Apa namanya? Tofu. Tofu ya. Tofu juga tahu gitu kan. Playlist kan? Playlist juga tofu ya. Mas Uya, thank you banget Mas Uya. Ya, itu juga agak kebetulan, saya nggak tahu ya. Tofu juga tahu bener. Kan playlist kan nilai. Ya, benar. Oh iya. Nah, Chef, kalau dari lu sendiri, gimana cara lu bisa meyakinkan atau menyadarkan orang nih gitu biar enggak, karena kan kita sendiri pasti butuh kayak trigger. Iya, gila lu, gue mesti saat makan tanaman tumbuhan nih gitu Memberikan kan. informasi yang kena langsung gitu Iya. maksudnya gitu ya. Ada nggak, Chef? Yang Buat sobat rohani Ah. nih yang berhubungan dengan plant based maksudnya ya, Mas? iya, untuk membuat mereka tertarik akhirnya bisa decide, oke, gue kayaknya perlu beralih deh untuk makan. Dan pasti awalnya mereka bakal Tumbuhan. nyobain dulu nih Chef gitu kan. Sebenarnya sih kalau tips sih, oke, baik lagi sih tadi ke Saustri, kenapa kita produksi sausnya? Sebenarnya saus sebagai sarana buat apapun sebenarnya makanannya. Kalau sausnya kurang pas atau kurang enak, pasti orang nggak mau. Nah, kita fasilitasi ini, jadi kita buat sausnya aja. Biarpun makanan yang nggak enak, sausnya enak gitu. Ya, dan yang pasti sausnya ini udah plant based, jadi mereka secara nggak sadar lama kelamaan ya kalau mau makan salad atau apa udah mulai Terbiasa Ya. gitu ya. kan kayak tadi lah introduksi waktu awal kesini kan dikasih makanan kan, kalau saya jelasin banyak, oh ini dari tanaman gini, mungkin secara nggak sadar kan akan Suggestion sih udah masuk gitu kan. Iya. tapi ya coba dulu aja gitu dong. Betul. Nah kan itu tadi yang bilang sausnya ya tadi kan pestonya ada beberapa saya coba dulu aja makan terus enak. Bahkan orang tua saya sih kemarin sempat saya bawain waktu saya pulang ke Bandung, saya kasih, ini pakai daging ya? Saya bilang enggak, ini nggak ada dagingnya gitu doang. Jadi kok kayak ada dagingnya, dia bilang ya nggak ada, ini asin dari tumbuhan semua. Pure plant based gitu ya. Oke. Aduh, kayaknya harus agak sedikit merubah pola makan dan pola hidupnya. Gimana nih? Jangan nanya gue, lu mau merubah? Gua sih kayaknya tergantung gini sih. Ya sebenarnya ini Saustri juga sebenarnya kita sebagai perantara. Jadi target utama kita itu bukan orang yang udah vegan atau vegetarian targetnya, karena mereka pasti sudah familiar, sudah terbiasa. Justru orang-orang yang pengen berubah, kan kalau langsung berubah itu kan lumayan. Susah. Wow, kayaknya kan. Berat sekali sih. Dan dimaju, wah ini sayur yang saya nggak suka nih. Nah kan pasti udah pro dan kontra lah. Udah, iya. Nah saya sih fasilitasi, jadi ya bicara kayak partner saya awal-awal dia tuh satu nggak suka pesto, saya kasih pesto, tapi dalam bentuk pasta. Begitu dia makan, kok gini kok enak, dia bilang. Jadi saya bilang ini pesto, yakin dia bilang. Dia mulai kaget. Terus kemarin lucunya mango, mangga. Dia juga baru cerita ke saya, dia nggak suka mangga sebenarnya. Baru cerita kayak oke. Nah saya kemarin buat smoothie salah satu basic mango. Yeah. Jadi dari banana, mango saya taruh. Terus saya kasih dia, nice, dia bilang enak.
terus Isinya apa aja, gitu? temennya nanya isinya apa ya, saya bilang ini pineapple, pisang sama mango. Hah, dia kaget. Iya itu mango ya, tapi enak ya. Gitu. Tapi itu bukan alergi ya, karena nggak suka. Nah, kayak itu gitu. mungkin Pertama itu jadi baik lagi apa, karena gitu. orang kan mungkin ada beberapa mungkin background dia yang aduh makan ini nih kayaknya ya sayuran hijau lah katanya. Iya. Aduh hijau nih kayaknya gak enak Nggak deh, banget nih gitu. kan. Tapi kalau kita bisa olah itu oke. Terus kayak bawang bombay, bawang bombay getir gak enak lah. Tapi kalau kita olah sebenarnya bawang bombay itu kita tumis, kita masak itu manis sebenarnya. Kan kadang orang nggak tahu. Nah makanya di sini kan ada menu kita caramel onion. Sebenarnya bukan caramel kita kasih gula enggak. Iya. Itu karena onionnya udah kita masak ya manisnya keluar sih. Udah otomatis pasti manis Ya, sendiri gitu kan. itu dulu. Cuman kan itu saya bilang kan informasi-informasi yang kayak gini ya nggak semua orang tuh tahu gitu loh. Benar banget Yes. sih. Oke. Berarti abis ini bakal ada demo ini ya, demo menu ya, dan kita bisa nyobain lagi nggak chef kira-kira? Oh pasti bisa nyobain. Bisa, oke. So sebelum nanti kita Kita mulai demo. mendemo, Kita mencicipi demo itu gitu kan. Kita remind lagi nih Sobat Aloha Ya. buat yang mau nyobain saus-saus dan makanan sehat untuk peralihan dari yang mungkin biasanya makan daging dan mau beralih ke makanan yang lebih healthy seperti plant based. Ya. Lo bijak banget ngomongnya secara gue belum ingat sama sekali. Sepertinya saya Nggak apa-apa lah. lupa. Diingetin sekali lagi mungkin chef di mana lokasinya, bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, hari apa, Instagramnya apa, terus si chef ada pelayanan apa saja gitu, ada servis apa-apa yang dipresentate sama Saustri. Iya, silakan chef. Oke, jadi kalau yang mau lebih tahu banyak tentang plant based gitu, plant based sih ya bisa datang ke Saustri Kitchen Lab Bali, adanya di Muning Mekar, Kerobokan. Jadi kalau patokannya itu depan perumahan Puspanewana, tapi di Google Maps sih udah ada. Intinya sih kalau datang ke sini kita Free testing? ya free testing buat saus kita ada 15 macam. Terus bisa nyobain salad juga kalau suka salad. Terus kita ada untuk makanan sendiri kita lagi on progress buat menu di online-nya nanti, online dan dine-in. Ya doakan dalam 2 minggu ke depan. Terus untuk catering sendiri kita udah jalan, kita ada menu catering. Catering itu ada dari Senin sampai Sabtu itu beda-beda. Terus ada dua minggu, jadi selama 2 minggu juga beda-beda. Terus ada yang lain itu kita ada plant based dinner experience sebenarnya. Jadi itu kayaknya. itu kita ada set menu dari appetizer sampai dessert, semuanya plant based. Jadi orang private datang makan ke sini. Biasanya sih start jam 6 atau jam 7 khusus biasa minimal 2 maksimal 4 sih sebenarnya, meja kita 4. Terus selain makan dari menu yang sudah disajikan kita putar juga ada dokumenter nanti dokumenter ya. Terus kita ya sharing selain nanti coba semua saus all you can eat. Jadi all you can eat-nya saus. Jadi kenapa all you can eat? Ya, kenapa all you can eat? Karena kita kan saus tree. Jadi saus kita itu tumbuh di pohon. Jadi ya. Instagramnya ada di Saustri aja sih. Saustri, Ya. langsung aja ya. Saustri. So, Mas ya, sebelum ditutup untuk pembicaraan kita nih, tadi yang chef bilang itu, yang filosofi tentang makanan dan obat itu bisa dibilang gitu sama Oh iya. chef. Jadi Kayaknya bagus banget tuh, Mas. Ya. Jadikanlah. Ya. Jadi jadikanlah makananmu sebagai obat, jangan jadikan obat sebagai makananmu. Di sini ya nanti ya. Kalau mau dibikin daily quotes silakan, Ya. gitu kan. Yang pasti stay healthy Sobat Aloha. So, Yes. sekian bincang-bincang kita dengan Chef Zefan Hadi hari ini dari Saustri Yes. Lab and Kitchen ya, Kitchen Lab. Kitchen Lab. Kitchen Lab. Oke, dengan harapan kita bisa memberikan informasi yang bagus, mengedukasi juga untuk memberikan pengetahuan lebih lagi mengenai makanan dan pola hidup sehat, terutama di zaman seperti ini buat Sobat Aloha. So stay tune, ketemu lagi dengan episode selanjutnya dengan expertise lain di bidang yang gak kalah oke-nya. Oke, thank you. Ciao. Bye.